Dalam Islam itu yang paling dianjurkan itu adalah berdagang. Itu dalam Islam tuh seperti itu. Nah, kalau misalkan wirausaha di Indonesia itu kurang dari 0,8%, ya berarti gak religius karena teksnya justru mengarahkan ke arah seperti itu. Gitu. Nah, jadi ya, yang pertama yang harus kita klarifikasi itu adalah bahwa Indonesia itu negara yang mengaku religius bukan religius. Mengaku religius tapi bukan religius. Dan ya, kedua, karakteristik dari bangsa-bangsa atau negara-negara yang seperti ini itu adalah bahwa mereka itu sering menjadikan agama sebagai tameng buat kesalahannya. Oh, ya. Jadi ya agama itu dijadikan tameng aja. Misalkan kenapa kamu Ya, salam sejahtera untuk kita semua. Kembali berjumpa dengan saya di channel ini. Sobatku, pada kesempatan ini kita akan mendengarkan sebuah diskusi yang sangat luar biasa antara guru Gembul dengan Kumaila serta teman-temannya. Penasaran dengan videonya? Mari kita sama-sama tonton video berikut ini. Jumpa kembali dengan narsum favorit kalian. Saya ini jujur bisa jadi sekarang itu karena tidak bisa dipungkiri karena andil guru saya waktu SD, guru saya waktu SMP. Makanya saya bilang guru itu komponen yang sangat penting bagi fundamental seseorang. Dan lagi-lagi saya menghadirkan Pak Guru. Meskipun bukan guru SD saya, tapi bukan guru bisnis ini. Bukan guru bisnis. Saya yang harus berguru nih. Ya, sama-sama. Tapi Pak Guru, saya senang banget. Akhirnya kita sekarang jadi bersahabat baik ya. Awalnya kita cuma iseng-iseng kontak, tapi sekarang saya menemukan satu chemistry sama Pak Guru. Dan baru saja saya diwawancara sama Pak Guru di channel beliau tentang kisah hidup saya gitu. Dan ini di Surabaya ya? Ini saya ke Surabaya ini. Waduh, makasih loh Pak Guru udah mampir ke apartemennya Pak Guru. Joke guys ya, jadi itu lucu banget tadi. Nanti lihat, silakan nonton di channelnya Pak Guru. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang bisnis yang dibalut agama. Wah, ini seru banget. Bagaimana setelah yang satu ini? Oke, sahabat SB30, saya ini pengusaha. Kebetulan saya di bawah CPN Group. Saya punya 7 bisnis unit. Dan tentu sebagai pengusaha itu kan kita selalu cari bisnis apa yang paling menguntungkan. 3 hari yang lalu, saya itu melihat Pak Guru upload satu video ulama gadungan. Aduh, ini harus Pak Guru yang ngomong, kalau saya nggak berani. Kemudian bisnis yang ya begitulah. Sebetulnya bisnis yang dibalut agama itu menguntungkan ya Pak Guru ya? Sangat menguntungkan Pak. Terutama di Indonesia ya? Terutama untuk orang yang mengaku religius atau orang yang mengira bahwa dirinya religius. Seperti apa sih bisnisnya itu? Jadi sebenarnya saya harus jelaskan dulu maksud religius dan mengaku religius. Jadi dalam survei yang dilakukan misalkan oleh PEW Research, oleh lembaga-lembaga di bawah naungan PBB, Indonesia itu adalah salah satu negara yang dianggap paling religius dan yang masyarakatnya itu memandang agama itu adalah sesuatu yang utama. Termasuk Indonesia, Mesir. Maladewa, Maldives, dan lain sebagainya. Muslim ya? Muslim juga ya? Mesir? Muslim juga ya. Nah, itu menurut PW-nya, menurut surveinya. Nah, tetapi tentu saja itu didasarkan pada pertanyaan-pertanyaan. Apakah Anda religius? Apakah Anda percaya pada akhirat? Apakah Anda akan memperjuangkan agama Anda? Yang pertanyaan seperti itu. Tapi kalau misalkan secara esensial dilihat dari perilakunya, ya tidak. Makanya sering saya bilang, seandainya Indonesia itu adalah negara religius, mungkin tidak ada korupsi atau korupsinya kecil sekali. Tapi kan faktanya korupsinya besar. Jadi sebenarnya kita tidak religius, kita hanya mengaku diri sebagai religius. Seandainya Indonesia itu religius, maka tidak akan banyak orang yang buang sampah sembarangan, pasti dipilah. Kalau religius itu seperti itu. Kalau misalnya ini bukan spiritual, ini religius ya. Beda. Jadi maksudnya ada tuntutan-tuntutan agama yang secara literal itu tuntutan agama kan, misal ya Indonesia mayoritas Muslim. Dan karena itu misalkan di dalam Islam buang sampah sembarangan itu gak boleh. Bahkan misalkan ada sampah di jalan dipungut itu bagian dari iman. Sampah yang berduri misalkan kita pungut, kita singkirkan itu bagian dari iman. Ya, misalkan ada pepatah yang mengatakan seperti itu dan sebagainya. Jadi kalau termasuk juga soal bisnis. Dalam Islam itu yang paling dianjurkan itu adalah berdagang. Itu dalam Islam tuh seperti itu. Nah, kalau misalkan wirausaha di Indonesia itu kurang dari 0,8%, ya berarti gak religius karena teksnya justru mengarahkan ke arah seperti itu. Gitu. Nah, jadi ya, yang pertama yang harus kita klarifikasi itu adalah bahwa Indonesia itu negara yang mengaku religius bukan religius. Mengaku religius tapi bukan religius. Dan ya karena itu. Coba diulangi ya guys ya. Menit keberagaman mengaku religius tapi nggak religius. Iya begitu ya. Secara umum ya. Secara general, bukan kasus per kasus. Itu yang pertama. Dan yang kedua, karakteristik dari bangsa-bangsa atau negara-negara yang seperti ini itu adalah bahwa mereka itu sering menjadikan agama sebagai tameng buat kesalahannya.
Jadi ya agama itu dijadikan tameng aja. Misalkan kenapa kamu miskin? Ya kan rezeki mah sudah diatur sama takdir, kita nggak bisa mengubahnya. Nah agama dijadikan tameng seperti itu. Kenapa kamu menutupi kelemahannya ya? Sebagai excuse ya. Iya, kegagalan mencari solusi, tapi jadikan ayat sebagai sebuah pembenaran diri ya. Iya betul. Jadi misalkan kenapa bisnis kamu nggak lancar? Itu karena orang asing dan asing, orang kafir yang telah merebut harta kekayaan. Nah, yang seperti itu. Jadi dicari-cari. Nah, yang seperti itu. Nah, kalau misal kondisinya masyarakatnya itu adalah yang mengaku religius tetapi tidak religius, maka banyak di antara mereka yang pada akhirnya melakukan bisnis-bisnis. Bisnis yang sepenuhnya adalah untuk motif-motif duniawi, tetapi diklaim sebagai motif-motif akhirat atau motif-motif spiritual. Banyak, nah yang seperti itu tuh banyak. Contoh Pak Guru. Yang kemarin saya contohkan di video itu. Itu di Bandung, di sekitaran Bandung, di sekitaran wilayah itu. Saya tidak sebutkan nama daerahnya, tapi kalau misalkan mau butuh saksi dan sebagainya nanti saya bawa. Tapi pasti waktu saya bikin video itu juga ada yang komen bahwa saya juga mengalami hal yang seperti itu. Jadi gini, bisnis tahlilan, Pak. Ada yang kayak gitu. Ini terlepas dari di dunia Islam itu ada perdebatan apakah tahlilan itu boleh atau tidak gitu ya. Tapi terlepas dari itu, jadi di kampung-kampung di dekat rumah saya itu ada ustadz-ustadz yang nanti kalau kamu misal keluarganya meninggal, nanti itu dalam Islam itu wajib ditahlilkan. Nanti kalau mau yang ikutan berdoa di situ 40 orang, nanti biayanya sekian. Ada daftar menunya, Pak. Jadi kalau orang mau meninggal atau orang meninggal tuh ada langsung dikasih daftar menu meninggal untuk tahlilan sekian hari, sekian yang mendoakan, nanti harganya sekian. Ini sekian, ada kisaran 15 sampai 60 juta. Waduh. Itu kayaknya nggak usah cari peserta seminar deh. Nah ya itu, jadi nanti sama Pak Ustadznya, saya mohon maaf ya, sebenarnya bukan Ustadz juga, tapi anggaplah sama maklarnya itu, ya itu dikumpulin nanti orang-orang, nanti ikut, nanti ada besek makanannya semuanya dia udah, jadi kayak IO lagi gitu Pak. Udah. Nah tapi ini kan masalahnya. Tapi masalahnya pesertanya banyak ya. Dia pesertanya nggak usah nyari ya. Nggak usah. Oh iya benar juga ya. Nah ini kan bisnis kan, jadi bisnis, jadi orang lain meninggal sedang berduka, tapi kemudian diminta begini dan begitu. Oh iya masuk akal. Dan atas nama agama ini wajib, kalau nggak gitu nanti kamu bakal gini-gini kualat, kamu kayak kayak gitu dibuat yang seperti itu. Jadi ini semua terjadi hampir di semua negara yang berbasis agama. Artinya mirip-mirip, nama boleh berbeda, tapi mirip-mirip ciri-cirinya kayak gitu. Di agama apapun, sejauh yang dimaksud tadi itu mengakunya religius tetapi dia tidak religius, ya seperti itu banyak. Misalkan saya pernah juga nonton yang kasus tokoh mafia, salah satu mafia narkoba terbesar di dunia, Pablo Escobar. Pablo itu juga sering menggunakan dalil-dalil agama untuk jadi itu nakut-nakutin orang ya? Untuk nakut-nakutin dan untuk merekrut. Dan kan saya membantu fakir miskin, saya nipu orang kaya untuk membiayai orang miskin yang ada di Medellin, yang segala rupa. Dia juga bilang seperti itu. Atau misalkan ada cerita-cerita pseudoscience, misalkan yang mengajarkan orang kepada menjauhi sains, misalkan yang soal bumi datar apa segala rupa, itu juga biasanya pakai dalil agama. Pakai. Jadi gini Pak Guru, sorry ya. Tadi kan Pak Guru sempat ngomong tahlilan dan sebagainya. Kebetulan kan penonton kita ini kan juga penonton yang semua agama ya. Cuman yang saya dalam tanda kutip ada yang mungkin tersinggung loh dengan kata-katanya Pak Guru. Wah, berarti saya tahlilan ini saya dibisnisin, atau dia mungkin nggak merasa dibisnisin tapi dia merasa ikhlas. Ya maksudnya makanya saya bilang tadi, terlepas dari perdebatan. Jadi di dunia Islam itu misalkan masyarakat Nahdlatul Ulama itu menganggap bahwa tahlilan itu adalah sesuatu yang diajarkan oleh agama Islam. Sedangkan kelompok yang lain, misalkan yang Muhammadiyah dan yang lain-lain itu menganggap bahwa itu tidak dicontohkan sama Nabi, jadi seharusnya tidak dijadikan bagian dari ritual. Nah, ada perdebatan. Jadi kata masyarakat NU, ya itu tidak diajarkan Nabi, itu budaya, tapi kan budaya yang baik, dan karena itu maka dipersilahkan. Yang satu lagi bilang itu ritual nggak boleh ditambah-tambahkan dan sebagainya. Ada perdebatan di situ. Tapi kita lepas dari perdebatan itu, mau yang membolehkan atau mau yang mengharuskan atau yang tidak, itu nggak ada campur tangannya dengan bisnis kan dalam hal ini. Atau maksudnya bisnis sangat boleh, tapi bisnis atas dasar meninggalnya pihak lain dan keluarganya sedang berduka, kemudian dikasih embel-embel agama. Nah ini yang jadi masalahnya itu di situ. Kalau bisnis itu paling enak ketika orang itu nggak bisa nolak. Dan dia paling butuh. Dan yang berbicara bukan logikanya tapi emosinya. Jadi dapat semua itu ya. Berarti orang meninggal itu bisnis kesedihan itu paling enak itu. Itu kan orangnya banyak. Kalau boleh tahu Pak Guru, itu berapa itu per orang itu harus setor? Kayaknya menarik juga itu bisnisnya. Saya pengusaha langsung tertarik gitu. Itu berapa itu ya Pak Guru ya kalau boleh tahu itu? Ya saya juga nggak tahu, itu mungkin setiap daerah, karena itu tidak Let's say katakanlah daerah yang paling minus sekalipun lah, yang UMR-nya paling kecil, itu berapa biasanya kalau
Yang tadi Pak Guru bilang itu. Ya itu 40 orang, itu satu orang harus store berapa? Yang teman saya cerita itu sekitar 45 juta. Wow. Nah, ada kejadian yang unik itu. Wow, itu bisa setiap hari itu Pak Guru. Ya. Kalau ada orang meninggal tiap hari gitu ya. Wah, dan itu nggak modal apa-apa ya Pak Guru ya? Jadi ceritanya gini, teman saya itu kasusnya dia cerita sama saya itu gini. Iya. Jadi ada keluarganya, kakeknya. Iya. Dia tuh dalam tanda kutip tuh sekarat. Oke. Maaf ya bahasanya agaknya, tapi pokoknya udah kritis sekali. Tahu, itu udah menghabiskan biaya banyak. Udah menghabiskan biaya banyak, tapi dokter pada waktu itu ngasih harapan. Ada kemungkinan sembuh kalau kita melakukan operasi saat ini juga. Oh. Ada kemungkinan sembuh. Tapi keluarganya bilang, daripada ngeluarin uang dengan kemungkinan 50-50, mendingan ikhlaskan saja biayanya untuk tahlilan. Oh my God. Oh ya. Udah, saya nggak boleh mendebat ini kalau sudah begini nih. Sekali lagi ini saya tidak menghujat soal tahlilannya. Saya itu boleh enggaknya itu di luar perdebatan itu. Tapi soal ada panitia yang kemudian ke masyarakat itu ini nanti sekian puluh juta. Dan mereka percaya dan tidak menolak, dan mereka dengan legowo, dengan rela karena takut dosa. Oke. Ditakut-takutin dosa, ditakut-takutin yang. Wah, itu padahal bahkan yang Nahdlatul Ulama pun nggak akan berani mewajibkan ini kan. Ini bagian dari tradisi, tetapi tradisi yang baik gitu kan. Tapi ini sampai ditakut-takutin itu. Jadi 45 juta. Itu menggiurkan loh ya. Itu modalnya nggak pakai modal ya? Ya enggak pakai, cuman bilang aja. Berarti kalau 45 juta, itu kalau dibagi 40 jadi per orang kurang lebih store 1 juta gitu, atau bagaimana? Atau harus pihak yang berduka cita itu? Pihak yang berduka cita yang bayarnya, Pak. Wah. Pihak yang berduka cita yang membayar, nanti pihak dalam tanda kutip panitia itu nanti ngumpulin orang untuk berdoa di situ. Jadi bayar 45 juta untuk didoain, Pak. Itu yang kaum UMR rendah. Bagaimana dengan kalau yang sudah level pejabat? Iya Pak. Itu berarti faktor kalinya lebih tinggi nih. Wow, enak banget ya. Enak banget ya. Enak banget. Makanya ya kalau misalkan bisnis yang seperti ini, itu ada yang lain. Jadi misalkan, nah air minum kayak gini, tampilan nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa, ini kan nggak ada mereknya Pak dulu. Nah air minum kayak gini, ini sebenarnya maaf ya. Ada yang beneran, ada ustadz yang karena dianggap oleh masyarakat itu adalah ustadz yang soleh, yang suci gitu. Dia wakil dari Tuhan. Misalkan ada yang seperti itu. Dia minta, masyarakat minta pada dia untuk didoakan pakai air. Ada yang seperti itu. Tapi ada yang sebaliknya. Bukan siapa-siapa Pak. Bukan siapa-siapa. Tapi langsung air kayak gini dicap air doa menyembuhkan kanker. Iya bener Pak. Berarti kayak zaman dulu itu siapa itu? Anak kecil itu siapa tuh? Ponari. Oh iya. Ya mirip kayak gitu. Tapi ini nggak ngapa-ngapain Pak, cuman air aja biasa gitu. Dia juga yang ini ya bukan agamawan, bukan siapa aja. Cuman mengatasnamakan pesantren mengatasnamakan ini karena sudah didoakan sama hafiz Quran dari pesantren ini akan menyembuhkan kanker, tumor, gejala-gejala ya yang semacam disebut nama penyakitnya. Disebut di sini di iklan di YouTube ada, di iklan di Google banyak Pak kalau misalkan Bapak mau cari itu. Nah ini dan itu pembelinya ada? Banyak Pak, banyak, luar biasa banyak Pak. Berarti nalarnya udah nggak jalan ya? Bahkan saya juga pernah ditawarin waktu saya sakit dulu Pak. Ini minum Pak Guru beli? Apa? Pak Guru beli? Orang tua saya yang beli biar sembuh. Oke. Ya saya itu bisnis yang enak ya. Cuman jualan air ya. Ini modal berapa sih paling gini 1.000 perak paling? Iya, sama botolnya sama airnya. Sama airnya ya. Dicap gini aja dari apa? Dijual berapa itu Pak Guru? Ya ada banyak Pak, macam-macam ya tergantung ininya, tergantung niat gitu. Atau mungkin dia ngomong seikhlasnya. Ya, tapi orang nggak mungkin bayar 1.000 dong. Iya nggak mungkin. Tapi ada yang dihargain juga sih, yang 60.000 ya, 30.000 itu juga ada. Gila itu. Nah itu jadi itu salah satu bisnis yang menguntungkan. Ya kan modalnya ini Pak, modalnya keberanian doang untuk bisa menyamar menjadi pihak yang lain gitu. Sebentar, saya tertarik dengan Pak Guru yang ngomong keberanian doang dengan menjadi orang lain. Nah, maksud saya adalah keberanian ini tuh kan, saya ada nonton videonya Pak Guru itu yang 3 hari yang lalu, ada orang ngaku-ngaku, ya, jadi dia itu berani mengklaim, dan akhirnya terjadi penipuan. Asal yang penting dia berani aja. Dan Indonesia tuh gampang banget. Seperti kayak gitu. Dan itu praktek ini sampai sekarang masih merajalela dan banyak yang dokter gadungan. Mohon maaf, tokoh agama gadungan. Mohon maaf yang air apa ini gadungan. Pokoknya modal meyakinkan gitu aja ya. Aduh, ngeri ini. Ya, oke. Saya pernah cerita dulu kan, Pak. Jadi salah satu paranormal paling terkemuka di Indonesia dulu. Dia kan sebenarnya nggak punya latar paranormal. Latarnya sarjana ekonomi, ngelamar kerja susah karena kemampuan bicaranya juga terbatas. Kemampuan. Nah, tapi akhirnya dia ganti gimmick, pasang iklan di majalah yang seperti itu. Langsung laku keras sampai pejabat yang sekarang masih berkuasa tuh, itu kliennya Pak. Masih ini gitu. Nah jadi
kalau misalkan kita berbicara tentang dunia spiritual, dunia religi dan sebagainya, jadi misal gini, saya berspekulasi aja, saya dalam kondisi sakit. Kalau sakit itu bahkan kalau kita hanyut di sungai yang deras itu, rumput pun kita pegangin gitu kan ya. Yang sangat rapuh, kita tahu rumput itu rapuh sekali, gampang kecabut. Tapi kalau kita lagi hanyut ya kepegang aja gitu. Jadi dalam kondisi saya misalkan sakit parah, rumah sakit biayanya mahal dan tidak menjamin kesembuhan saya cari siapapun gitu. Nah, jadi saya misalkan datang ke seorang ustadz gitu. Kalau tidak sembuh, saya tidak akan salahkan dia, saya akan cari ustadz yang lain. Tapi kalau sembuh, maka saya akan promosikan dia kemana-mana. Oh, dia berhasil nyembuhin saya. Nah, bisnis berlabel agama itu dimulai dari mekanisme itu. Jadi ketika gagal, dia tidak akan dicemooh. Beda kan sama bisnismen. Bisnismen gagal, nama baiknya berkurang gitu kan. Nah, tapi kalau ini, ketika dia gagal mengobati orang lain, udah diabaikan aja, dia cari orang yang mengaku yang lain, tapi kalau berhasil dia langsung dipromosiin. Oh, ini orangnya sakti, ini orangnya pinter, bisa ngobatin dan sebagainya. Nah, akhirnya bisa. Nah, akhirnya dari situ itu muncul dua kubu. Ada yang ngakunya itu adalah dukun hitam, ada yang ngakunya dukun putih. Nah, yang hitam itu karena sekarang Indonesia mengaku religius itu makin tersisihkan, hanya ada di wilayah Jawa bagian selatan gitu ya, Jawa bagian timur di ujung gitu ya, atau di sebelah barat yang ujung. Nah, yang putih itu sekarang banyak yang ngaku-ngaku itu saya gini. Itu banyak sekali Pak. Dan dengan sedikit keberanian untuk nipu itu berhasil bisa. Sebentar, saya yang nggak habis pikir, mereka itu atas nama agama ngaku-ngaku dan nipu. Mereka tuh ngerti nggak sih kalau mereka tuh nipu? Atau sorry, saya nggak paham gitu loh. Tapi mereka tuh bisa begitu bagus actingnya, seolah-olah kusuk, seolah-olah apa. Tapi mereka sadar nggak sih kalau mereka nipu? Atau jangan-jangan ada yang ngajarin polanya kayak gitu sehingga dia berbisnis kayak begitulah? Ada beberapa yang nipu, ada beberapa yang dia tahu bahwa dirinya nipu, tapi ada beberapa yang saya temui itu adalah orang yang nggak merasa dirinya nipu. Nah, itu dia maksud saya. Dia menggunakan bahasa yang sangat longgar. Insya Allah sembuh. Nah, kalau insya Allah itu susah diomong. Ada yang sampai mengklaim air ini bisa yang tadi itu kanker apa segala rupa. Tapi ada yang insya Allah sembuh karena ini berkah dari orang yang mengaji sekian tahun gitu. Ada yang seperti itu. Dan itu akhirnya orangnya juga sebenarnya nggak tahu bahwa dirinya menipu. Dirinya hanya mengira bahwa air itu ada berkahnya karena saya ngambilnya dari orang yang sudah didoakan orang banyak dan sebagainya gitu. Bahkan ada yang menggunakan hasil penelitiannya Pak Masaru Emoto. Yang the true power of water. Yang sekarang sebenarnya secara sains udah terbantahkan, tapi itu digunakan. Jadi sebenarnya sekali lagi bukan untuk menyebut semua orang yang begitu, karena tetap ada yang ikhlas Pak, ada yang mendoakan gitu, gak mau dibayar, gak mau apa, udah sok aja gitu. Tapi ada yang menggunakan itu untuk bisnis, dia bikin sendiri, tatoan apa segala rupa yang kayak gitu. Ya bikin aja. Atau bahkan juga kan sampai kemarin-kemarin akhirnya ketahuan, tapi ketahuannya terlambat. Jadi ada orang yang ke jalan-jalan pakai mobil pick up gitu, terus minta sedekah buat pesantren apa gitu. Sebenarnya untuk memperkaya diri itu ada yang kayak gitu Pak. Ya orang kan kadang ngelemporin koin atau apa karena iba kan ya. Ya udah ini kan kebaik-kebaik. Tapi di kardusnya uangnya nggak disetor ke tempat ibadahnya, tapi enggak. Nah itu bisnis agama itu paling enak ya, bisnis paling enak Pak, paling enak. Oke. Bahkan ada yang, tapi ini serem sih Pak. Apa itu? Ada yang sampai main fatwa Pak. Waduh. Jadi sengaja bikin fatwa untuk menghancurkan bisnis pesaing. Wow. Iya wow. Ada juga ustadz, saya mohon maaf ya, ustadz yang suka ngepom-pom saham tuh. Itu ngomong-ngomong pernah masuk channel saya. Tapi oke. Gak masalah, bebas. Ya, tapi maksudnya sekali lagi ya, bukan soal klaim yang saya sampaikan itu, silakan langsung dibuktikan di lapangan. Karena silakan cari misalkan yang dari air ini gitu atau dari pesantren ini, ya silakan aja langsung cross check gitu ke tempatnya gitu. Itu kan jauh lebih baik gitu. Betul. Banyak kan kejadian-kejadian yang kayak gitu. Apalagi produknya Pak Guru? Jadi selain tadi Pak Guru bilang tahlilan, air, apalagi produknya Pak Guru? Atau ada yang ini nih Pak. Dulu di zaman saya kecil tuh yang MLM, MLM dilabelin Islam, produknya udah bikin racun orang lain juga karena itu labelnya. Oh gitu. Saya pernah dulu ya karena saya pengen bisnis dan bisnisnya pengen dalam tanda kutip Islami, ikut MLM yang seperti itu. Saya beli produknya untuk dijual kembali ya seperti biasa ya. Ya tetangga saya marah-marah semua karena langsung bintitan, langsung ngapa segala rupa gitu. Ternyata nggak masuk BPOM, nggak masuk ini herbal. Kalau herbal kan nggak masuk ke situ. Jadi biayanya sepenuhnya ini untuk anak yatim. Jadi nggak ada biaya untuk kesana kesini ya, bilangnya seperti itu kan. Tapi kan sampai
ngeracunin orang kan jadi masalah. Wah, ya nggak benar itu Pak Guru. Ada ya, ada. Karena tanpa izin kan. Ya, artinya dia modal agama aja, tapi dia berani overclaim lah. Ya. Bahasanya itu seperti kayak gitu ya. Nah, mungkin saya pernah lihat di kontennya Pak Guru itu yang profitable seperti kayak apa ini? Seperti kayak ruqyah, sedekah, itu gimana ya? Ruqyah ada, ruqyah. Ruqyah gimana itu Pak Guru? Ya, jadi sekali lagi ya, ini kita bicara tidak secara keseluruhan. Ini ada orang yang benar-benar ngeruqyah, ini oknum ya, dibayar oknum, atau ada, tapi ada juga yang yaitu masang tarif. Saya bisa meruqyah orang gitu ya. Dan itu pakai mengusir roh halus apa gitu ya. Itu pakai hipnosis, Pak. Yes. Jadi dibikin orang jadi kesurupan. Oke. Terus bahkan sampai ada yang muntah darah. Yes. Itu muntah darah beneran ngerusak tenggorokan orang yang dimaksud itu. Ya. Dikasih hipnosis yang kuat sekali, dikasih sugesti sampai dia lecet tenggorokan sampai keluar ini. Betul. Ya, ada yang sampai dibuat seperti itu dan kemudian dihargakan. Nanti paket sekian, nanti didoakan sekian-sekian, nanti akan. Tapi kayaknya itu perlu skill deh, Pak Guru. Nah? Kalau yang tadi talilan kayaknya nggak perlu skill deh. Kayaknya ya. Nggak, yang ini tuh nggak pakai skill, Pak. Ini nggak pakai skill. Ini karena kalau dia hipnosis kan dia perlu skill. Nah, itu karena orang yang dimaksud itu biasanya juga mengatakan hipnotis itu haram, itu sulap, itu sihir, nggak boleh. Yang saya lakukan itu bukan, tapi yang saya lakukan itu adalah dari gitulah. Ya, gitu. Itu dia menentang hipnotis gitu. Dia menentang apa? Dan mungkin dia juga tidak sadar bahwa yang dilakukannya itu adalah hipnosis juga. Terus dia jualan obat herbal dari situ. Ini korma yang sudah yang kayak gitu. Ya, ini minyak zaitun ini. Dan itu laku ya, Pak? Oh, laku, Pak. Insya Allah, Pak. Dengan harga yang bisa ditinggikan juga. Ya, sekali lagi bukan untuk keseluruhan, tapi banyak yang kayak gitu. Bisa dicek aja yang kayak gitu. Kayaknya di daerah masih seperti itu deh ya. Di kota, Pak, di kota-kota besar, di kota-kota besar itu dan banyak. Maaf ya, Pak Guru, kadang-kadang konsumennya ini orang yang taraf pendidikan rendah atau tinggi? Yang tinggi pun ada, Pak. Nah, ini aneh. Kenapa kok orang pendidikan tinggi yang katanya sarjana, yang katanya S1, S2, tapi kok bisa kemakan yang kayak gini? Itu logikanya tumpul atau gimana nih, Pak? Bukan logikanya tumpul, karena berhadapan dengan agama, Pak. Oh, nanti berarti otoritasnya lebih otoritasnya kuat. Ilmunya dia dong. Iya, jadi lagi-lagi agama ini. Iya, makanya sih paling enak memang ya. Ya, agama itu bisa dijadiin dagangan politik kan. Itu bisa. Berarti agama kalau dijadikan dengan politik, berarti kalau politik di Indonesia mau sukses terpilih, jadi apapun itu harus dibalut agama dong. Harus sowan sama kiai. Emang calon presiden mana, calon anggota DPR mana yang tidak sowan dulu sama petinggi-petinggi agama itu kan nggak ada. Ya memang. Siap. Itu sudah syarat mutlak. Kalau mau jadi pemimpin bangsa atau pemimpin daerah gitu. Iya. Makanya saya sering bilang sama orang, saya sering bilang gini. Jadi saya tuh termasuk orang yang selalu ingin memperjuangkan bahwa agama itu harus menginspirasi kehidupan politik kita. Jadi politik itu harus terinspirasi. Jadi kalau mau korupsi misalkan, itu ada inspirasi dari agama bahwa kan itu otoritasnya kuat kan. Nah, tapi yang dilakukan oleh masyarakat kita itu sebaliknya. Agama itu disimpannya di bawah, bukan di atas. Jadi saya sering bilang, mendingan saya hidup di negara yang sekuler, yang memisahkan kehidupan agama daripada yang agamanya itu disimpan di bawah kepentingan-kepentingan politik gitu. Kan itu lebih bahaya gitu. Akhirnya apa? Politiknya nggak sehat, agamanya juga banyak yang menyelewengkan. Nah, kecenderungannya akan seperti itu. Iya, kecenderungannya seperti itu. Jadi agama itu nanti disesuaikan dengan kebijakan-kebijakan politik. Iya kan? Iya. Sesuai kepentingan orang yang berkuasa. Sesuai dengan kepentingan orang yang berkuasa. Jadi refleksi kita, manifestasi beragama kita itu jadi hal yang legal. Jadi diatur sama aturan. Pak Guru nggak takut nih ngomong kayak gini nih, Pak Guru? Ya enggak lah, kan emang nggak boleh, dalam Islam itu kan nggak boleh seperti itu. Gitu ya, Pak Guru. Jadi di zaman dulu itu, Pak, saya biar kelihatan kayak ustaz sedikit. Jadi di zaman dulu itu ada seorang khalifah itu, seorang khalifah itu namanya adalah Harun al-Rashid. Dia pengen berkuasa penuh. Betul. Terus dia pilih siapa yang menjadi hakim agung, saya yang jadi ahli agamanya itu di bawah saya. Jadi ada wazir, ada qadi, ada amir. Amir itu penguasa militer, qadi itu hakim yang agama itu, sedangkan yang satu lagi wazir itu perdana menteri. Nah, itu harus di bawah saya. Nah, terus ada seorang qadi yang sangat cerdas, namanya Abu Yusuf. Muridnya Abu Hanifah. Dia syaratkan, saya mau jadi hakim agung di sini karena saya ulama. Saya mau, tapi dengan catatan aturan negara saya yang atur, termasuk khalifah harus ikut aturan saya. Nah, artinya agama itu di atasnya pemerintahan. Nah, akhirnya apa? Pemerintahannya memang kuat karena agamanya nggak abal-abal, nggak bohongan. Benar. Nggak dijual, nggak dijual maksudnya. Nggak dibisniskan. Berarti jadi menjadi sebuah tolok ukur ya, acuan ya. Iya. Jadi maksudnya kalau misalkan khalifahnya nanti korupsi, ya itu otoritasnya ketuhanan. Korupsi itu berarti ada hukumannya. Jadi khalifah
di bawah undang-undang, yang undang-undang itu diatur sama orang-orang terkemuka, sama agamawan, katakanlah seperti itu. Nah, berarti agama ada di atas kekuatan politik. Nah, sekarang agama itu di bawah. Oh, di bawah undang-undang. Di bawah calon-calon. Kalau saya mau jadi presiden, saya harus cari orang agamawan yang pengikutnya paling banyak. Misalkan dari ormas yang paling banyak itu harus ke saya. Ini harus itu kayaknya Indonesia banget. Nah, ini kan jadi gawat. Nah, gini Pak Guru, berarti artinya ada nggak sih kemungkinan untuk Indonesia ini kalau bisnis praktek seperti ini itu ditumpas? Soal ini kan menyangkut kepentingan orang-orang tertentu yang terhidupi keluarganya, rumah tangganya oleh praktek-praktek seperti ini. Yang menurut Pak Guru ini praktek-praktek yang dalam tanda kutip sebenarnya dilarang oleh agama atau ilegal lah sebetulnya. Ini misalkan salah satu yang dilarang sama agama ya. Karena ini udah mengakar banget gitu loh. Ini yang kecil aja. Masjid itu boleh didirikan. Ya tentu saja sangat dianjurkan untuk didirikan. Nah, tapi tidak boleh dihias. Tidak boleh dibuat mewah. Tidak boleh dibuat mewah. Bahkan ada perdebatan panjang soal kemewah-mewahan itu. Boleh mewah asal masyarakat di sekitarnya sudah makmur. Jadi itu adalah karena rakyatnya makmur, jadi nyumbang ke masjidnya besar. Dan kalau misalkan kita nyumbang ke masjid, bukan untuk renovasi masjid, bukan untuk memperindah masjid, tapi masjid harus menggunakan itu untuk kehidupan sosial. Fakir miskin itu ditampung. Anak yatim itu ditampung. Nah, nanti donasi untuk masjid diserahkan kepada mereka, diberdayakan. Makanya sampai ada masjid yang punya pesantren, masjid yang punya sekolah kayak gitu kan. Ya kan jadi nyumbang ke masjid tapi untuk ini. Nah, sekarang dibalik. Jadi bangun masjid sampai minta di pinggir jalan kecerek. Ternyata hanya untuk memperindah biar bagus. Nah, sesudah bagus apa? Orang yang beristirahat di situ dilarang tidur di sini. Apa begini-begini nanti masjidnya dikunci. Kecuali pas waktu sholat saja dan sebagainya. Nah, ini kan jadi kebalik. Nah, praktek kebalik yang seperti itu tuh banyak terjadi, Pak. Gitu. Iya, jadi dibalik. Jadi yang tadi itu pada akhirnya, jadi karena masyarakat itu tidak tahu bahwa atau sebagian masyarakat itu tidak tahu bahwa agama itu kalau misalkan interaksinya dengan kehidupan politik itu sebenarnya harus menjadi inspirasi kebaikan, tapi bukan tameng kejahatan. Bedanya inspirasi kebaikan sama tameng kejahatan itu apa ya? Itu kan gak banyak yang bias. Tidak benar-benar tidak dipahami. Ini maksudnya apa? Jadi kalau misalkan ada seorang agamawan merekomendasikan seorang pemimpin politik untuk begini dan begitu, itu sebenarnya karena dia terinspirasi karena kebaikannya atau karena dia jualan. Kan masyarakat tuh gak bisa sampai sekritis itu. Gak bisa. Karena nalarnya udah tumpul dengan iman itu. Nah, karena itulah pada akhirnya bisnis. Makanya ada sebuah perkataan yang sangat terkenal dari Ibnu Rushd. Cara terbaik untuk membodohi orang bodoh itu adalah dengan mencampur adukan antara kebaikan, antara agama dengan keburukan. Balutlah setiap kejahatan dengan agama, kamu bisa menguasai orang bodoh. Wow. Guys, jadi video kali ini memang sensitif banget. Saya disclaimer. Tapi memang saya rasa ini mungkin mewakili keresahan dari masyarakat kita yang mungkin generasi sekarang mereka lebih kritis ya. Karena Pak Guru kan berani speak up. Mungkin kalau di kampung-kampung mereka tuh mau speak up, tapi nanti takut kualat sama orang tuanya. Ngasih konten ini, loh ini loh mah, ini loh Pak Guru yang ngomong kayak gini, Hus, kualat, ditutup YouTube-nya. Banyak yang kayak gitu, Pak. Banyak ya. Hus, ini ngaco ini ya. Padahal Pak Guru di sini berusaha untuk meluruskan ya. Sesuatu yang memang di luar ini termasuk ilegal ya sebetulnya. Tapi disebut ilegal juga susah kan, karena ini agama kan, tidak ada aturan legalnya kan? Tidak ada aturan legal karena ini cuma nggak bisa ilegal juga, tapi ya dosa itu ya. Tapi mereka orang yang berdosa berani ngaku kalau kamu nggak lakukan kamu dosa. Orang yang berdosa ngomong ngajari orang yang berdosa itu udah gimana itu ceritanya? Ya makanya saya tuh berprinsip gini kan, dalam kepercayaan agama Islam sebuah bangsa itu kalau bertakwa itu pasti makmur. Itu dalam kepercayaan itu Islam itu begitu, Pak. Jadi sebuah bangsa itu kalau dia bertakwa pasti makmur. Jadi dia wajib bertakwa dong. Nah, masalahnya Indonesia ngakunya bertakwa tapi kok nggak makmur ini. Berarti cuma ngaku-ngaku aja gitu, Pak. Makanya segala pikiran kita itu semuanya harus dibalik gitu. Iya. Nanti ada yang nggak beres ini. Ada yang nggak beres, ada yang dibalik gitu. Makanya saya suka misalkan sama ceramahnya Gus Baha itu, karena beliau itu sering ngebalik dan memang begitu. Jadi misalkan gini lah ya. Jadi misalkan saya ceritain. Kata Gus Baha itu gini, kalau kamu berdoa di dalam sholat untuk minta kekayaan, nah itu sebenarnya salah. Karena yang harusnya itu adalah kamu meminta kaya
agar sholatnya enak gitu. Oh. Jadi bukan sholat untuk kaya, tapi kamu harus kaya raya dulu. Berdoa minta kaya, minta apa? Supaya sholatnya khusyuk gitu. Biar nggak sholat kepikiran pinjol gitu. Ya. Gitu. Paham. Nah itu soalnya sinetron kita itu kayaknya berdoanya tuh kayaknya hidupnya susah. Iya, itu. Diajarkan begitu gitu ya. Bahkan yang tadi itu, Bapak, bisnis yang agama paling kecil itu. Iya. Bapak kalau sekarang lihat pengemis di pinggir jalan, assalamualaikum gitu. Jadi label-label Islam digunakan untuk ngemis, yang pakai kerudung, baca. Kalau di Bandung, kalau ngemis, saya mohon maaf ya, kalau ngamen itu sholawatan sekarang. Oh, waduh. Jadi kesannya agama Islam itu kayaknya kok miskin amat. Iya. Persepsinya jadi seperti itu gitu ya. Ya saya nggak tahu niatnya seperti apa. Mungkin niatnya memang sekalian ngamen, sekalian ibadah. Saya juga nggak tahu gitu ya. Tapi kan ini bisa, ya itu dipahami. Tapi memantik rasa iba orang dong. Iya. Ini kasihan. Iya. Ini orang lagi baik ini. Iya, itu dia. Disumbangin gitu ya. Iya. Jadi pakai kerudung, assalamualaikum gini-gini atau yang padahal itu sebenarnya nggak boleh ya. Ya nggak boleh lah. Nggak boleh ya. Di dalam Islam ngemis tuh boleh tapi bukan sebagai profesi. Ngemis itu dalam kondisi sangat darurat. Iya. Misalkan saya mohon maaf ya. Waktu kehidupan Bapak di usia 21 tahun itu, Bapak boleh ngemis. Kalau dalam Islam harus boleh ngemis ya sebetulnya. Bukan harus tapi boleh ngemis. Boleh ngemis. Saya boleh ada pilihan ngemis kalau dalam Islam. Tapi saya tidak memilih ngemis waktu itu ya. Iya. Saya pilih jualan gitu. Itu juga nggak boleh jadi profesi sebenarnya. Jadi ngemis itu kalau misalkan punya hutang yang terlalu banyak dan kita nggak punya dan kita mengancam kehidupan kita gitu, atau kita nggak punya penghasilan apapun dan pokoknya mah dalam kondisi yang darurat gitu. Dan profesi ngemis itu kan nggak darurat lagi, Pak. Orang udah penghasilannya harian kan, itu nggak bisa lagi darurat. Itu udah ngontrak rumah mereka itu kan, udah ada handphone, udah. Ya, tapi itu jualannya itu agama. Yang kecil sekecil itu aja jualannya agama, apalagi yang gede-gede. Video kali ini kayaknya reaction dari video Pak Guru yang terakhir deh. Tapi saya seneng banget karena kebetulan di video saya ini kan di channel kami itu kan channel finansial sama channel bisnis. Makanya mungkin penonton kita itu ngomong bisnis apa yang enak ya. Ini bisnis yang menginspirasi. Ini sebenarnya sarkas ya guys ya. Iya, jangan itu. Jadi kalian itu jangan, sekali lagi ini sarkas. Ini videonya ini memang tujuannya ini sebenarnya nyindir kepada praktek-praktek yang sebetulnya mengatasnamakan agama dengan cara yang tidak benar. Dan tambahan sedikit lagi, Pak. Boleh. Ada ustadz dadakan, Pak. Jadi ustadz dadakan itu kayaknya di semua agama ada deh. Nah, iya itu ada. Bukan cuma ustadz deh ya. Ya, kita memang berbicara untuk ini, cuman karena latar saya Muslim. Betul, jadi saya ceritain gini. Betul. Karena ini teman saya yang ngalamin. Iya. Jadi dia pengusaha kayak Bapak. Iya. Bangkrut. Ya pengusaha biasa kan, bangkrut itu hal yang biasa. Nah, dia bangkrut, tapi dia langsung minta seorang ahli gimmick. Saya jadi ustadz lah, ya digimikin begini nanti kamu. Jadi ada profesional di belakangnya, ada konsultannya. Ada skenario ya. Ada skenarionya yang membuat pebisnis ini jadi ustadz, di make up jadi ustadz. Dan sampai sekarang laku, Pak. Sampai sekarang terkenal, Pak. Padahal dia nggak nguasai agama. Enggak. Dia dadakan aja pas kemarin itu bisnisnya gagal. Beliau bahasa. Iya, sebagai motivator ya, kayak gitu bisa lah. Gitu ya. Gitu, Pak. Makanya saya kalau misalkan ditanya, ini ustadz, saya bukan ustadz, saya nggak ngaku-ngaku jadi ustadz. Itu mah urusan Tuhan aja membela-beli saya dengan nama apa gitu. Ya, tapi saya sama masyarakat dia bilang saya itu ya guru karena profesi saya guru gitu. Udah gitu aja gitu. Nah, tapi yang klaim-klaim itu yang mudah, ada juga YouTuber yang viewersnya dikit ganti nama jadi Ustadz Anu. Rame langsung. Ada ya langsung gitu, Pak. Ustadz itu. Makanya itu ya, saya itu pernah Pak Guru, lucu banget. Saya itu kan termasuk konten kreator lama ya. Saya membangun channel ini 10 tahun yang lalu ya. Waduh. Saya ini kan pebisnis ya. Masuk ke YouTube. Ada satu subscriber, bukan subscriber, nggak tahu itu komen. Itu sampai sekarang saya nggak lupa deh. Dia bilang, ini pengusaha gadungan. Masa pengusaha cari AdSense? Saya tuh mau ketawa gitu, Pak Guru. Ya ampun. Ya mungkin gitu kali ya. Kalau tahu kayak gini, mestinya saya jangan jadi pengusaha, saya jadi ustadz aja gitu. View-nya lebih rame. Nah itu, Pak, yang itu tak. Nah, saya mohon maaf ya, ini bukan ini, tapi memang kejadiannya banyak. Bapak ngaku-ngaku mualaf, Pak, langsung banyak job, Pak. Oh gitu. Kalau saya ngaku mualaf ya, aduh. Ini sindiran ya guys ya. Ini sekali lagi, mohon maaf, sekali lagi nggak menyinggung siapapun karena ini ranah agama. Tapi yang Pak Guru tadi sampaikan memang benar. Itu memang praktek terjadi. Gitu terjadi. Sekali lagi bukan hanya di dalam agama Islam, cuman karena latar saya Muslim, ya perkenalkan apa yang saya alami gitu aja, apa yang saya lihat gitu. Ya kayak gitu. Itu bahkan ustadz-ustadz yang beneran yang dari pesantren. Saya pesantren berapa belas tahun jadi ustadz kalah sama dia yang baru kemarin masuk Islam. Dia lebih terkenal daripada saya. Ya itu karena ya itulah. Seperti itulah ya. Jadi itu salah satu bisnis yang menguntungkan. Sudah guys, tambah lama tambah ngaco ini kita. Tapi by the way Pak Guru, semoga video reaction kita yang memang bernada sarkas ini semoga bisa dipahami dengan cerdas ya.
Kalau tidak, nanti Anda mungkin mendengarkan Pak Guru ini takutnya Anda telan mentah-mentah. Tapi ini sebenarnya sindiran yang mencerdaskan. Karena beliau ini seorang guru, saya rasa benar. Kalau enggak, saya nggak mungkin undang berkali-kali ke Success Before 30. Pak Guru, makasih ya. Siap. Dan kalau ada masalah apa-apa, marah-marah kesini aja. Ini narasumber yang pintar. Thank you Pak Guru, makasih banyak. Sukses selalu, dan kita tutup dengan salam kita selalu. Salam hebat dan luar biasa. Ya puji nama Tuhan, demikianlah video diskusi yang dapat kita dengarkan bersama. Kiranya video ini dapat menambah wawasan kita. Dan dari video ini kita tahu bahwa akhir-akhir ini memang banyak masyarakat yang menggunakan agama sebagai suatu alasan untuk melakukan sesuatu. Sobatku, terima kasih juga buat semua yang selalu setia dukung dan juga support channel kami. Doa kami selalu menyertai saudara dimanapun saudara berada. Dan sekian, sampai jumpa.